Di tanah rantau, di mana kesepian seringkali lebih nyata daripada apapun, Nisa harus memilih antara menjaga janji setia pada suami atau mengikuti perasaan yang tak bisa ia hindari. Akankah ia tetap pulang ke pelukan keluarga atau terjebak dalam godaan cinta yang datang dari tempat yang tak terduga? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan dimudahkan segala urusan dan disembuhkan dari semua penyakit, amin. Di balik setiap perjalanan yang kita tempuh, ada cerita yang tak selalu terungkap. Bagi banyak orang, perjalanan ke luar negeri adalah harapan akan kehidupan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang datang dari desa-desa kecil, di mana impian seringkali hanya bisa dilihat dari kejauhan. Nisa adalah salah satunya, seorang perempuan sederhana yang rela meninggalkan suami dan anak kanannya demi memberi mereka masa depan yang lebih cerah. Namun, di negeri yang asing, di antara hiruk-pikuk kota Taipei yang gemerlap, Nisa harus berhadapan dengan lebih dari sekadar kesepian. Ia harus menghadapi perasaan yang tak pernah ia rencanakan, perasaan yang datang dalam bentuk cinta yang tak terduga. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang berjuang untuk tetap setia pada janji-janji yang ia buat. Meskipun dunia seakan mendorongnya untuk memilih jalan yang lebih mudah, namun penuh risiko. Sebuah kisah tentang pengorbanan, kesetiaan, dan godaan yang datang di tengah kesendirian. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa terkadang memilih yang benar bukanlah hal yang paling mudah, tapi itu adalah pilihan yang harus dihadapi dengan hati yang penuh pertanggungjawaban. Di tengah hiruk-pikuk kota Taipei, Nisa, seorang TKW asal Indonesia, melangkah perlahan keluar dari bandara. Hati terasa berat namun penuh harapan. Ia meninggalkan suami dan 2 anaknya di kampung halaman, berharap dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Tiba di Taiwan, segala sesuatu terasa asing, bahasa, budaya, bahkan cara hidup yang berbeda jauh dari apa yang ia kenal di desa kecilnya. Bekerja sebagai asisten rumah tangga, Nisa harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang melelahkan dan kesendirian yang menyesakkan. Di awal-awal, komunikasi dengan suami lewat telepon menjadi penghibur. Namun lama-kelamaan, rasa kesepian mulai menggerogoti hatinya. Terkadang, Nisa merasa seperti tak lagi dilihat, tak lagi dihargai, meskipun ia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Di tempat kerjanya, Nisa bertemu dengan sesama TKW asal Indonesia. Maria lebih berpengalaman dan sudah lama bekerja di Taiwan. Mereka menjadi teman baik, berbagi cerita tentang kehidupan di tanah rantau, berbagi tawa dan air mata. Maria sering bercerita tentang kehidupannya yang jauh dari keluarga, juga tentang seorang pria yang ia temui di tempat kerja. Seiring berjalannya waktu, Maria mulai memperkenalkan Nisa pada kehidupan yang lebih ceria. Meski di balik itu ada rahasia gelap yang mulai terungkap. Maria menceritakan tentang perselingkuhan yang terjadi antara dirinya dengan seorang pria Taiwan yang juga bekerja sebagai majikan di rumah tempat ia bekerja. Jangan terlalu mengharap cinta dari jarak jauh, kata Maria suatu malam saat mereka duduk bersama setelah seharian bekerja. Aku juga pernah merasa seperti itu, Nisa, tapi di sini terkadang kita merasa hidup lebih hidup ketika ada yang memperhatikan. Saat kesepian mulai menggigit lebih dalam, Nisa bertemu dengan seorang pria Taiwan, seorang tetangga yang sering melintas di depan rumah tempatnya bekerja. Mereka saling menyapa setiap kali berpapasan, hingga akhirnya percakapan mereka mulai berlangsung lebih lama. Dia, yang bernama Eric, tampaknya memperhatikan Nisa dengan cara yang berbeda. Tidak seperti banyak orang yang hanya melihatnya sebagai pekerja. Eric melihatnya sebagai seseorang yang memiliki cerita dan impian. Nisa pun mulai merasakan hal yang sama. Suatu malam, saat dia merasa terjatuh dalam kesepian dan kebingungan, Eric mengajaknya untuk makan bersama. Percakapan mereka berkembang menjadi kedekatan yang tak bisa dihindari. Namun, di balik perasaan yang berkembang itu, Nisa merasa terpecah antara perasaan bersalah terhadap suami yang menunggunya di rumah dan perasaan yang mulai tumbuh terhadap Eric. Saat Nisa pulang ke Indonesia untuk liburan, hatinya penuh dengan keraguan. Suaminya, yang sudah lama menunggu, menyambutnya dengan hangat, namun Nisa merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Ia merasa seperti 2 orang yang sudah lama tidak saling mengenal. Di sisi lain, Eric masih sering mengirimkan pesan dan meneleponnya. Hatinya bingung.
terjebak antara tanggung jawab sebagai istri dan ibu, serta rasa kesepian yang ia rasakan di luar negeri. Nisa kembali ke Taiwan dengan pikiran yang penuh. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan bekerja lebih keras. Namun, hatinya tetap terombang-ambing. Keputusan yang harus ia buat semakin sulit antara menjaga kehormatan keluarganya atau mengikuti perasaan yang tidak bisa ia pungkiri. Seiring berjalannya waktu, Nisa menyadari bahwa kehidupan yang ia impikan tidak bisa datang begitu saja. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Percakapan dengan Eric berakhir dengan kesadaran bahwa meskipun ia merindukan kehadiran seseorang di sampingnya, ia tidak bisa mengabaikan janji yang telah ia buat dengan suaminya. Ia memutuskan untuk kembali ke keluarganya dengan hati yang lebih kuat dan penuh pertanggungjawaban. Namun, pengalaman ini membuka matanya akan pentingnya komunikasi, kejujuran, dan pengorbanan dalam sebuah hubungan. Terkadang, cinta yang tampaknya sempurna di awal bisa membawa seseorang pada jalan yang gelap. Nisa menyadari, dalam perjalanan ini, ia tidak hanya belajar tentang cinta, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Setelah pertemuan dengan Eric yang menguras emosinya, Nisa kembali ke rumah majikannya. Dengan perasaan campur aduk, hatinya terasa hampa, tetapi ia berusaha untuk menjalani hari-hari Nia seperti biasa. Namun, setiap kali Eric mengirimkan pesan atau menelpon, perasaan itu kembali menghampiri. Nisa tidak bisa menahan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Sementara ia juga merasa terjebak dalam rutinitas yang seakan tak ada ujungnya. Di sela-sela pekerjaan, ia mulai merenung. Apakah ia benar-benar menginginkan kehidupan seperti ini, menjadi sosok yang jauh dari keluarga, menjalani hari-hari tanpa kehadiran cinta yang sebenarnya? Apa artinya segala pengorbanan jika pada akhirnya ia merasakan kehampaan yang begitu dalam? Nisa merasa seolah ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam perjuangan yang tiada habisnya. Pada suatu malam, saat sedang menatap layar ponselnya, sebuah pesan dari suaminya masuk. Hati Nisa tergetar. Suaminya menanyakan bagaimana kabar anak-anak dan apakah Nisa merindukan mereka. Pesan itu seakan membangkitkan rasa cinta yang dulu ia miliki. Namun kini terasa kabur di tengah godaan yang datang dari Eric. Suatu hari, Nisa menerima telepon dari Maria, sahabatnya yang telah lama mengenalnya di Taiwan. Maria mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil setelah jam kerja. Sesampainya di sana, Maria tampak gelisah. Tanpa basa-basi, Maria menceritakan bahwa ia merasa telah membuat kesalahan besar dalam hidupnya. Hubungan dengan pria Taiwan yang ia jalin selama ini ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak hanya sekadar perselingkuhan, tetapi juga hubungan yang penuh dengan manipulasi dan ketidakjujuran. Dulu aku pikir dia akan menjadi pelipur lara, Nisa. Tapi ternyata aku hanya melarikan diri dari kesepian. Sekarang aku terjebak dalam situasi yang sulit. Dia tidak jujur padaku, dan aku merasa dihancurkan, kata Maria dengan suara serak. Nisa mendengarkan dengan seksama. Hatinya semakin berat. Ia sadar bahwa ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Perselingkuhan, meski tampak menyenangkan pada awalnya, hanya membawa rasa sakit dan kehancuran di kemudian hari. Aku tidak tahu harus bagaimana. Maria, aku merasa seperti telah kehilangan arah, jawab Nisa dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Yang penting adalah kamu harus kembali pada diri sendiri, Nisa. Jangan sampai kamu merasa lebih hidup di luar rumah daripada di rumahmu sendiri, kata Maria, menatapnya dengan penuh pengertian. Nisa memutuskan untuk kembali berkomunikasi dengan suaminya secara lebih terbuka. Ia menceritakan semuanya, rasa kesepian yang ia rasakan, perasaan yang muncul terhadap Eric, dan godaan-godaan yang harus ia hadapi di tanah rantau suaminya. Meskipun merasa terluka, mengerti bahwa Nisa juga seorang manusia dengan perasaan yang bisa terluka. Tidak ada yang sempurna. Nisa, aku mengerti bahwa kita sama-sama berjuang untuk keluarga ini. Tapi, kita juga harus menjaga kepercayaan yang telah kita bangun, kata suaminya dengan suara penuh pengertian. Aku akan menunggu kamu kembali. Dengan atau tanpa kesalahan apapun. Yang penting adalah
kita kembali saling mempercayai. Nisa merasa terharu mendengar kata-kata suaminya. Ia menyadari betapa dalam cinta mereka, meskipun tidak selalu mudah. Cinta sejati bukan tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang bagaimana mereka bisa bersama, melewati ujian waktu dan kesulitan. Beberapa bulan kemudian, Nisa memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia. Ia sudah siap untuk menjalani hidup baru dengan suaminya dan anak-anaknya. Meski perjalanan panjang ini penuh dengan cobaan, Nisa merasa bahwa ia akhirnya menemukan jalan kembali ke rumah, baik secara fisik maupun emosional. Sebelum pulang, Nisa berterima kasih kepada Erik. Ia mengucapkan kata-kata yang sederhana, namun penuh makna. Terima kasih, Erik, telah mengajarkan aku bahwa cinta sejati bukan tentang mencari kebahagiaan di tempat yang salah, tetapi tentang menghargai dan merawat cinta yang ada di rumah. Setelah kembali ke Indonesia, Nisa merasa lebih dewasa dan lebih bijaksana. Ia dan suaminya memulai kehidupan baru dengan komunikasi yang lebih terbuka. Meskipun ada saat-saat sulit, mereka tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari godaan apapun. Nisa belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal perasaan sesaat, tetapi juga tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kepercayaan. Kadang, kehidupan di luar negeri bisa menggoda dan membuat seseorang merasa bahwa ada yang lebih baik di luar sana. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga apa yang sudah kita bangun dengan orang-orang yang kita cintai. Di penghujung cerita, Nisa berdiri di depan rumahnya, memandang langit senja dengan hati yang penuh syukur. Ia tahu, meskipun kehidupan ini penuh tantangan, ia tidak akan pernah sendirian lagi. Cinta sejati akan selalu kembali, meskipun terkadang harus ditempuh melalui jalan yang berliku. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup, baik yang mudah maupun penuh tantangan, selalu meninggalkan jejak yang tak terlihat. Nisa telah melalui perjalanan yang panjang, penuh dengan pengorbanan, kebingungan, dan perasaan yang sulit diungkapkan. Namun, dalam akhirnya, ia menemukan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menjaga dan menghargai apa yang telah kita bangun bersama. Kehidupan di tanah rantau mengajarkan Nisa bahwa cinta tak selalu datang dengan kemudahan, tetapi dengan pengorbanan dan komitmen. Di setiap ujian, kita dituntut untuk memilih dengan bijak, untuk tidak hanya mendengarkan suara hati, tetapi juga untuk mendengarkan suara yang lebih dalam, suara yang mengingatkan kita pada janji yang telah kita buat, pada mereka yang kita cintai, dan pada siapa kita sebenarnya. Kisah Nisa mungkin berakhir di sini, namun bagi banyak dari kita, perjalanan menuju kedamaian hati dan kesetiaan sejati belum berakhir. Ini adalah pengingat bahwa hidup, meskipun penuh godaan dan pilihan yang sulit, selalu memberi kita kesempatan untuk kembali pada diri kita sendiri dan menemukan kembali jalan yang benar.